Seni tari untuk anak usia dini. Tari untuk anak usia dini adalah ekspresi suatu individu yang diungkapkan melalui media gerak dengan iringan lagu yang gembira dengan sesuai dengan tujuan edukatif untuk anak usia dini. Karakteristik gerak anak. Yang pertama, gerak menirukan. Dalam bermain, anak senang menirukan daripada yang diamatinya atau senang menirukan sesuatu yang dilihatnya. Yang kedua, manipulasi. Anak-anak secara spontan menampilkan gerak-gerak dari objek yang diamatinya, tetapi dari pengamatan objek tersebut, anak menampilkan gerak yang disukai. Gerak dalam tarian anak usia dini mempunyai unsur kegembiraan dan kesenangan. Apa yang dimaksud dengan tari anak? Tari untuk anak adalah ekspresi suatu individu yang diungkapkan melalui media gerak dengan iringan lagu yang gembira sesuai dengan tujuan edukatif untuk anak, dengan menampilkan estetika atau keindahannya. Biasanya, tarian anak gerakannya lebih sederhana, diambil dari alam sekitarnya, misalnya imitasi pohon, imitasi gerak hewan, dan sebagainya. Tujuan pembelajaran seni tari. Tujuan pembelajaran seni tari diantaranya, yang pertama, mendemonstrasikan suatu keterampilan motorik kasar, misalnya berlari, melompat, meloncat, dan lain-lain. Yang kedua, melatih keseimbangan saat bergerak. Yang ketiga, sarana bersosialisasi. Yang keempat, melatih imajinasi anak. Yang kelima, melatih daya ingat anak dan kefokusan saat menari. Yang terakhir, menempatkan diri dalam peran dan situasi tertentu, serta memahami dan mengikuti instruksi. Pengembangan motorik anak dalam pembelajaran seni tari. Kemampuan fisik motorik merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Setiap gerakan yang dilakukan anak merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol otak. Dalam pembelajaran seni tari, anak dapat mengembangkan motorik kasarnya karena dalam menari ada gerakan melompat, terus kalau gerakan dari kepala itu seperti menoleh, memutar, menggeleng-gelengkan kepala. Kalau yang gerakan di badan itu seperti membungkuk, goyang, dan memutar. Gerakan itu dapat mengembangkan motorik kasar pada anak. Perkembangan motorik meliputi perkembangan halus yang berfungsi untuk melakukan gerakan-gerakan yang lebih spesifik seperti mengancing baju, mengikat tali sepatu, menggunting, merangkai, dan sebagainya. Dalam perkembangan motorik anak meliputi motorik kasar dan motorik halus. Menurut Pekerti tahun 2007 mengungkapkan bahwa motorik halus adalah sebagai gerakan yang melibatkan fungsi jari jemari seperti melipat, menggunting, menjahit, menganyam, menari, dan menggambar. Sedangkan motorik kasar adalah berbagai gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan sendi-sendi seperti meloncat, memanjat, dan melempar. Sel dan Ames tahun 1040 serta Illingsworth 1983 dalam Suyanto tahun 2005 menyebutkan perkembangan motorik pada anak mengikuti pola umum sebagai berikut. 1. Yaitu continuity, bersifat kontinu, yaitu dimulai dari gerakan-gerakan yang sederhana menuju yang lebih kompleks, sejalan dengan bertambahnya usia anak. Yang kedua, uniform sequence, atau memiliki pola tahan yang sama, yaitu semua anak memiliki pola tahapan yang sama meskipun kecepatan tiap anak untuk mencapai tahapan tersebut berbeda. Yang ketiga, maturity, atau kematangan, dipengaruhi oleh perkembangan sel saraf. Sel saraf telah terbentuk saat anak usia lahir, tetapi proses milenisasinya masih terus berlangsung sampai beberapa tahun kemudian.
dari iringan tari yaitu yang pertama yaitu sebagai pengiring tari. Pastinya tarian itu kan butuh iringan kan. Musik itu sebagai pengiring tari itu maksudnya dalam musik ini ia berperan untuk mengiringi suatu tarian saja sehingga tidak banyak menentukan atau lebih mengutamakan isi tari. Jadi mungkin bisa lebih menarik ya. Yang kedua yaitu sebagai pemberi suasana. Iringan musik pada tari ini juga bisa sebagai pemberi suasana di mana menggambarkan suasana, misal kayak sedih, marah, gembira, dan dapat menegaskan kembali apa yang ada di dalam gerak tari itu. Yang ketiga yaitu sebagai ilustrasi atau pengantar tari. Nah, iringan musik pada tari ini juga bisa sebagai ilustrasi atau pengantar tari, di mana maksudnya itu memberikan suasana pada saat tertentu jika dibutuhkan pada satu garapan tari. Oke. Yang selanjutnya yaitu musik sebagai pengiring gerak. Fungsinya iringan ini berfungsi memberikan dasar irama pada gerak. Ibaratnya gini, musik sebagai kayak rel ya, rel tempat bertumbuhnya rangkaian gerakan dalam tarian. Nah, itu tadi fungsi dari Baik iringan teman-teman, dalam selanjutnya ada metode yang tepat bagi anak dalam pembelajaran tari. Nah, kira-kira metode itu apa ya yang tepat untuk anak? Jadi di sini ada metode demonstrasi dalam pembelajaran seni tari untuk anak. Nah, metode demonstrasi dalam pembelajaran tari anak pada usia dini dilakukan dengan cara setelah guru bercerita tentang tema tari dan kiranya anak sudah memahami materinya, selanjutnya guru mencontohkan gerakan tari. Guru menjelaskan sambil mencontohkan gerakan kepada anak. Jadi guru seperti ini. Anak-anak perhatikan ibu guru baik-baik ya. Mari sekarang kita angkat tangan kanan kita, terus dengan cara membelokkan seperti ini, kita memajukan seperti ini. Nah, salah satu itu sudah termasuk gerakan tari dengan sederhana seperti itu. Lalu anak-anak yang sudah diinstruksikan akan mengikuti gerakan yang dicontohkan oleh guru tersebut seperti itu. Metode demonstrasi digunakan dalam pembelajaran tari karena akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan gerakan-gerakan hanya dengan kata-kata saja. Jadi biasanya anak kecil akan lebih mudah dipahami jika kita dengan menggunakan demonstrasi, bukan hanya dengan kata-kata penjelasan saja, namun kita juga harus ada gerakan. Baik, dalam menirukan gerakan biasanya anak-anak tidak bisa langsung memahami apa yang telah dijelaskan gerakannya itu. Oleh karena itu guru senantiasa mengulang-ulang gerakan sampai anak paham gerakan satu dengan gerakan yang lainnya, juga dengan urutannya. Dalam latihan, sejatinya anak sedang dilatih perkembangan kognitifnya sehingga tidak membebani anak dengan menekan mereka harus menghafal gerakan. Hal ini karena bagaimanapun anak masih mempunyai keterbatasan dan tidak bisa dipaksakan harus hafal seluruh gerakan tari. Oleh karena itu, sejatinya yang paling penting dalam belajar tari adalah bagaimana anak merasa senang dan semangat, walaupun gerakannya terkadang masih tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Baik, alangkah lebih baiknya jika guru memainkan tari itu ditambahkan dengan musik atau lagu yang sesuai dengan tema. Dengan iringan musik atau lagu membuat anak menjadi lebih semangat dan atraktif dalam melakukan gerakan tari. Untuk anak yang tadinya mungkin masih malu-malu, merasa kaku, mungkin dengan adanya musik bisa mencairkan suasana sehingga anak-anak akan lebih bebas bergerak seperti itu. Karena gerakannya disesuaikan dengan ketukan dan irama dalam musik, seperti yang dipahami bersama bahwa musik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dunia anak-anak, di mana musik selalu mengalun sepanjang hari menghabiskan waktu anak-anak dan para guru dengan